Bentar. Ya, betul. Jadi ini tuh menjadi memprogramkan. Oke, yang salah tuh yang B. Apakah ada yang ditanyakan? Lanjutkah? Bergemaja. Lanjutkah? Atau gimana? Ada yang ditanyakan? Lanjut. Oke, lanjut. Yang 2. Berikut merupakan penulisan afiksasi yang tidak tepat kecuali. Berarti yang tepat kan yang ditanya? Ya kan? Yo, yang mana coba dulu? Yang tepat C. Pesulap. Yang Pesulap. Oke. Kenapa yang B salah? Amanda Zahra nih. Harusnya beternak sih. Karena ber ternak, harusnya kan berternak. Oke, kenapa beternak bukan berternak? Karena tidak tahu, Kak. Mengerawat. Oke, jelasin di sini aja ya. Ya, kenapa bisa luluh R-nya? Kenapa? Karena apa luluh R-nya? Ketemu KTSP gak sih? Nih, karena di sini nih udah ada R. Jadi R yang di sini tidak berfungsi. Kecuali nanti kalau nanti deh ada contoh soal yang R-nya berfungsi nanti. Nah, kalau ini dia baru pakai hukum KTSP. Tahu nggak hukum KTSP apa? Hukum KTSP? Apa itu, Kak? Itu tuh apabila kata dasarnya yang berawalan huruf ini, apabila kata dasarnya berawalan huruf ini, berarti dia akan terjadi peluluhan atau penghilangan. Peluluhan atau hilang. Iya. Nah, syaratnya apa? Syaratnya apabila setelah huruf ini terdapat huruf vokal, maka dia terdapat peluluhan. Tapi kalau setelah huruf ini tidak huruf vokal atau huruf konsonan, maka dia tidak terjadi peluluhan. Contohnya yang ini nih. Terusnya kan dia terjadi peluluhan kan? Tapi karena setelah huruf P-nya tuh huruf konsonan, maka dia tidak terjadi peluluhan. Gitu. Kalau dia huruf vokal setelah huruf P-nya, maka dia terjadi peluluhan. Pahamkah? Paham. Oke, lanjut ya. Nih, nomor 3. Pernyataan di bawah ini yang tidak tepat adalah yang A. Awalan meng akan berubah menjadi me ketika dirangkaikan dengan kata dasar berawalan huruf R. Betul atau salah? Betul. Jadi me. Contoh katanya apa dulu? Merajut baju.
Oke, rajut ya. Berarti kata dasarnya rajut kan? Iya. Nah, ditambah imbuhan meng, dia berubah jadi apa? Mengrajut. Mirajut. Nah, meng nggak cocok tuh menjadi meng mengrajut gitu. Maka ng-nya tuh hilang, jadi berubahlah menjadi merajut. Mirajut. Merajut. Nah, hukumnya yang ini nih, hukumnya udah ada, aturannya udah ada di sini. Nih. Duh. Nih. Meng atau peng. Maafkan tulisan hamba yang jelek ini ya, maafkan ya. Nih, meng atau peng akan berubah menjadi me atau p ketika huruf awal kata dasarnya berawalan huruf R, L, M, N, W, Y, NG gitu. Kata dasar tahu kan? Tahu, Jika tahu. berawalan huruf ya, jika berawalan huruf ini, huruf yang berapa nih? Satu, yang ini nih. Jika berawalan huruf yang ini, maka dia berubah menjadi me atau p gitu. Oke, Oke, lanjut ya. lanjut. Berarti kan ini betul. Ya. Oke, nomor 3, B. Awan meng akan berubah menjadi me jika dirangkaikan dengan kata dasar berawalan huruf T. Contoh apa, T? Tonton. Tonton. Ditambah imbuhan meng. Udah minum belum? Dia menjadi apa? Udah minum belum? Ada itu udah minum belum? Yalah kehujanan lagi ya? Kehujanan lagi ya? Menjadi kalimat apa? Duh, kita nanti pakai ini pakai salep ya sayang ya. Ya, nanti pakai salep ya. Ah, coba nih, Olive, Coba lihat, bocor. lihat, 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 Nah, ini akan berubah menjadi Menonton. metonton apa menonton? Menonton. Kenapa dia menonton? Jadi menonton. Bilangnya sih apa sih? Karena T dia. Ya, karena T dan termasuk ke bagian hukum KTSP. Dan setelah huruf T, terdapat huruf vokal yaitu O. Oh, Jadi, dia menjadi peluluhan, menonton gitu. Ini betul apa salah? Oke, ragu kan? Kita lanjut dulu deh, yang C. Oke, yang C kita lanjut ya. Awalan peng akan berubah menjadi P jika dirangkaikan dengan kata dasar yang berawalan huruf M. Apa M? Masak mungkin, masak. Masak ya. Masak. Nah, di awalnya ada tambahan imbuhan peng. Oke. pengemasan. Nah, jadi itu tuh dia menjadi peng masak atau p masak? Pemasak. Ah, iya, pemasak. Betul. Nih, jadi ini betul. Nah, ini nih ada juga hukumnya, ada juga aturannya. Ini. sayang, Kembali ke sini. Kembali ke sini, aturannya ini. Kembali aturan ini. Gitu. Jadi yang itu kan ya, yang itu betul. Nah, yang D, awalan peng berubah menjadi P jika dirangkaikan dengan kata dasar yang berawalan huruf NG. Tadi ada kan yang aturan di bawah tadi, NG?
Ada. Contoh deh, dicontohin deh. Peng, aduh, peng. Ditambah ngantuk. Ini jadi apa? Peng tambah ngantuk. Ngantuk. Iya, pengantuk. Jadi ini betul. Iya, terjadi begitu. Nah, yang huruf P pada awal kata dasar. Huruf P pada awal kata dasar luluh jika mendapat awalan meng. Ya kan? Ini hukum KTSP ini. Jika awalannya P ini, berarti kan dia akan menjadi peluluhan kan? Ya. Ya, jadi yang ini betul. Nah, yang salah tuh yang B. Karena dia menjadi men. 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 Bukan meng Oh, gitu. oke. Bukan meng. Oke. Nah, gitu. Lanjut. Nih. Kalimat di bawah ini yang mengandung penulisan afiksasi yang tepat, imbuhan yang tepat. Nih, coba lihat yang ini. Menterapkan, betul apa salah? Salah. Salah. Kenapa salah? Kenapa salah? Harusnya Apa? mana nggak sih? Menerapkan. Nah, sama Kak. Kenapa menerapkan? KTSP. Iya. KTSP. Ya. Ini kan kata dasarnya terap. Nah, seharusnya T yang ini nih hilang. Karena setelah huruf T ini huruf vokal. Gitu hukum dari KTSP, aturan dari KTSP gitu. Jadi dia tuh menjadi kalimat menerapkan. Nih, menerapkan. Tuh, berarti ini salah kan? Oke, nomor 4 B. Mengontrakkan, betul apa salah? Kontrak. Bener nggak Kata sih? dasarnya apa? Kata dasarnya apa dulu? Kata dasarnya? Kontrak. Kontrak. Ya, kontrak. Kontrak. Nah, lihat. Ini kan meng. Ini meng. Nah, ini huruf K kan? K masuk ke dalam hukum KTSP kan? Iya. Nah, lihat setelah K, K-nya itu vokal atau konsonan? Vokal. Vokal. Wah, Jadi dia terjadi luhan. Jadi yang B ini betul, mengontrakkan. Gitu aturan dari nggak hukum ke share KTSP. screen kah? Sorry. Nggak lihat aku. Oke, kita anggap dia betul kan. Yang C, berterbangan. Nah, ini betul apa salah? Berterbangan. KTSP lagi kan? Enggak, ini bukan KTSP. Nggak, iya. KTSP tuh apabila dia mendapat imbuhan meng atau peng, itu dia pakai KTSP. Tapi kalau ber, itu tidak masuk KTSP. Oke. Gimana nih salahnya berterbangan? Karena udah ada R lagi. Paham nggak sih? Iya, betul. Ya, betul. Karena yang di sini kan udah ada R. Jadi R yang di sini tidak berfungsi lagi. Iya. Gitu. Jadi berterbangan. Oke, berarti ini Berterbangan. Nah, yang ini pemerintah berusaha memerluas. Oke, nih, memerluas. Ini kan salah apa betul? Salah. Kenapa salah? Aku bingung alasannya. Salah. Memperluas nggak sih harusnya? Iya, betul, memperluas. Kenapa memperluas? Kurang tahu alasannya. Betul, memperluas. Tapi kenapa dia memperluas?
Jelasin ya. Yang mana sih yang dilihat? Kan Kata-kata tidak intinya luas. Kenapa, Nas? ini kan ada 3 Putus-putus. Putus-putus, Nas. Iya ya. Oke. Kenapa ini salah? Karena ini nih seharusnya dia pakai imbuhan bertingkat. Ini kata dasarnya luas. Nah, kata dasarnya kan luas, bukan perluas. Jadi Ya. di sini dia menetapkan 2 imbuhan, yang satu me, yang satu per. Tambah ini, memperluas, bukan memerluas. Kenapa di sini Kalau dia apa tuh? Kalau apa? kalau misalkan yang bertingkat kayak gitu tuh gimana sih? Maksudnya gimana kita tahu kalau itu bertingkat sama enggak? Lihat kata dasarnya, lihat kata dasarnya. Oke, kita punya kata nih. Memerhatikan Ya. itu memperhatikan. Ini aku tahu memperhatikan, cuman nggak tahu alasannya. Oke, nak tahu kan? Ini. Ini. Aja deh kamu Kan hati. Bukan. Karena kenapa di sini dia luas? Dia soalnya mengecoh gitu karena katanya yang perluas ini kata dasar katanya. Jadi kalau dia dikasih hukum KTSP maka dia akan meluluh gitu. Tapi di sini bukan kata dasarnya yang perluas, kata dasarnya tuh luas gitu. Sama Oh, kayak ini. Nah, ini kan kata dasarnya hati. Nah, yang per sama mer oke, paham. paham? Jadi lihat Paham. kata dasarnya Kak. Lihat kata dasarnya gitu. Yang ini kan kalau kata dasarnya P baru dia dikenai hukum KTSP. Tapi kalau kata dasarnya tidak P, berarti itu dia imbuhan bertingkat gitu. Oke. Hmm. Paham, makasih. Yang gimana? Nah, yang ini salah. Gimana? Aman. Aman? Nih. Nih. Yang D, yang E subjek tempat mengerutu. Di mana salahnya? Mengerutu. Iya, kata dasarnya kan gerutu. Kan kata dasarnya gerutu nih. Harus. Iya, Dia harusnya tuh menggerutu. Nah, iya betul. Jadi dia tuh bukan men. Bukan ini. Oke. Jadi tambah G satu lagi gitu. Nah, jadi yang ini juga salah. Jawabannya tuh yang B gitu. Oke, lanjut nomor 5. Kalimat di bawah ini yang mengandung penulisan afiksasi yang tidak tepat adalah berarti yang salah kan? Nih, mengenalkan betul apa salah? Betul. Betul. Kenapa betul? Karena kata dasarnya kenal abis KTSP berarti masuknya. Iya, Iya kan? betul. Kata dasarnya kenal. Nah, terus dia dapat hukum KTSP. Ini Gitu. ada yang nanya Apa tadi. tuh? Kenapa yang menggerutu alasan dari dia nambahin meng itu kenapa? Oh, gini. Sebenarnya kan kalau imbuhan nih
termasuk dalam KBBI. Jadi di KBBI itu kan yang betulnya tuh menggerutu gitu, bukan menggerutu. Dan di sini kan nih ada aturan yang bilang kalau dia tuh akan berubah menjadi men atau pen ketika kata dasarnya tuh berlawan T, D, C, J, Z, S, Y gitu. Bukan G. G tidak masuk dalam aturan yang akan mengubah men atau pen gitu. Paham nggak? Gimana tadi sih Andina? Paham. Nah gitu. Meng atau peng akan berubah menjadi men atau pen ketika kata dasar awalnya tuh T, D, C, J, Z, S, Y gitu, bukan G. G tidak masuk ke dalam aturannya gitu. Oke. Nah, yang ini menonton. Betul apa salah? Benar. Ya, benar. Karena kata dasarnya Tonton. iya. Karena di sini dia termasuk dalam hukum KTSP. Oke, yang C. Asisten laboratorium sedang mengupas. Ini betul atau salah? Betul. Oke, Soalnya betul. KTSP. Iya, betul. Ini kupas. Nah, ini lagi. Pengrajin. Ingat hukum yang pertama tadi. Peng atau meng akan berubah menjadi me atau p ketika dia berawalan huruf R. Apalagi tuh? Udah lupa. R, L, M, N, W, Y, N, G, N, Y. Jadi, yang itu tuh betul Pengrajin. nah, Salah. nih. Ini salah. Soalnya tanpa NG. Pengrajin. Iya, perajin gitu. Nah, ini salah. Oke, yang ini. Nih, menyantet. Betul atau salah? Betul. Betul. Karena Sama konten. santet. Nah, gitu. Jawabannya D. Oke, lanjut. 6. Ini mengkupas betul atau salah? Salah. Salah. Kenapa? Karena habis K huruf vokal harus di in adalah pokoknya. Iya, hukum KTSP. Terusnya Iya. dia mengupas gitu. Oke, yang ini memerhatikan. Keluar kan jadinya, memerhatikan. Harusnya memperhatikan nggak sih? Atau Iya. benar? Atau apa? Tadi baru udah dijelasin. Ayo. Nih. Memper kan? Iya, memper. Ya, Karena benar. ini imbuhan bertingkat. Dapat imbuhan bertingkat. Bukan kata dasarnya perhati gitu. Kata dasarnya tuh hati. Tapi dia karena dapat imbuhan bertingkat, jadi dia memperhatikan gitu. Nah, berarti kan ini salah nih. Ini salah. Ini juga salah. Nih, memfinalkan. Salah. Bentar, mikir. Memfinalkan. Memfinalkan. Berarti kan meng atau peng akan berubah menjadi m atau men atau mem atau pem ketika nih hurufnya nih. Ketika ini PB PBF G. Betul kan jadinya? Oh iya. Iya. Oh iya. Iya, gitu kan? Betul. Jadi ini betul. Memfinalkan ini betul. Karena dia berubah dari meng jadi mem ketika bertemu dengan huruf
PFF ya. Nah, 4. Memperlebarkan. Melebarkan. Iya, lebar. Rasanya lebar. Jadi Jadi pak. kalau misalkan benar di jawabannya nggak ada dong. Salah nggak sih? Benar. Yang ditulis sesuai yang akan ditulis dengan tidak ditunjukkan pada nomor. Kata dasarnya kan lebar ya. Ya. Terus ini bertingkat. Bertingkat enggak nih? Aku masih bingung bertingkat enggaknya. Cara dapetnya itu loh. Bisa kasih tahu nggak? Ini salah. Yes. Kenapa salah? Karena Melebarkan. Nih, mem ini udah menyatakan kerja kan? Melebarkan. Per juga udah termasuk kata kerja kan? Ya double gitu. Nggak bisa double gitu. Kalau hati itu kan beda. Memperhatikan. Memperhatikan tuh kan berarti kan kita melihat. Beda dari kata itu gitu. Paham nggak ya penjelasan Indah? Paham, tapi butuh waktu bentar ya, Indah. Oke. Lanjut. Yang ini salah karena dua imbuhan. Sebenarnya tidak perlu dua imbuhan gitu. Yang ini tuh terusnya melebarkan gitu. Gitu deh. Yang betul tuh ini. Pernya ini salah. Melebarkan ini salah nih. Melebarkan gitu. Jawabannya C. Kalau nggak salah ya, maafkan kalau Indah salah ya. Oke. Nomor 7. Penelitian tersebut menyoroti dampak pola berternak tradisional terhadap keseimbangan ekosistem pedesaan. Nah, pernyataan yang tepat untuk memperbaiki kalimat tersebut adalah mengganti kata menyoroti dengan mensoroti. Benar apa salah? Menyorotinya benar. Benar. Salah. Berarti ini salah kan? Yang 2, mengganti kata berternak dengan beternak. Berternak dengan beternak. Beternaknya yang benar. Oke, berarti ini benar kan? Ya. Jadi jawabannya B. Nih, keseimbangan dengan keimbangan. Salah. Harusnya keseimbangan. Iya, ini salah. Perdesaan atau pedesaan? Pedesaan. Pedesaan. Iya, pedesaan. Nih, penelitian atau peneliti. Ganti kata penelitian dengan peneliti. Nih, berarti yang di awal, peneliti. Oh, salah. Kenapa salah? Kenapa salah? Ya, kenapa salah penelitian dengan peneliti? Diubah. Kenapa salah? Penelitian. Nih, peneliti nih orang. Iya, Penelitian berarti apa yang diteliti kan? Apa yang sedang diamati gitu kan? Nah, gitu salahnya. Dia bukan orang di dalam konteks kalimatnya bukan orang gitu. Oke, 8.
Kata berikut penulisannya tidak sesuai dengan kebakuan kata dalam bahasa Indonesia. Mana nih? Mengetweet. Betul apa salah? Ini betul, mengetweet. Mengetweet betul. Kan kata dasarnya tweet. Jadi, ya tidak ada yang perlu dileburkan atau dihilangkan. Nah, yang ini memfoto, betul. Karena yang tadi, apabila mengatopeng ketemu dengan huruf yang tadi, nah dia tuh jadi mem gitu. Nah, yang C, mentraktir. Salah apa betul? Mentrak. Benar. Benar. Kenapa benar? Karena apa? Mentraktir. Nih, kan sebenarnya T masuk ke hukum KTSP kan? Ya. Tapi setelah huruf T itu huruf konsonan. Jadi, ya tetap dia tidak akan terjadi peluluhan atau kehilangan gitu atau menghilang atau hilang gitu. Aduh. Itu apabila KTSP setelah huruf KTSP itu huruf konsonan, dia tidak akan melulu. Dia tidak akan melulu karena setelah huruf T itu huruf R. Oke, paham. Oke, nih menyukuri. Benar. Salah betul? Yakin? Mensyukur kan awal SU terus kan mensyukur harus mensyukuri. Syukur kan? SU. Iya, syukur nih, ini syukur. Apakah dia akan menjadi melulu? Enggak dong. Ingat, iya, setelah S itu huruf Y, bukan huruf konsonan. Jadi, dia tuh menjadi mensyukuri. Gitu. Nah, oke, lanjut. Nih, mahasiswa itu akhirnya memperoleh beasiswa setelah melalui proses seleksi yang ketat. Berarti memperoleh kan? Nih, memperoleh. Oke, pernyataan yang tepat bagi kata bentukan yang bercetak miring adalah Oke, yang A, kata tersebut seharusnya diganti menjadi memeroleh. Betul apa salah? Betul apa salah? Salah. Memperoleh. Salah. Iya, kenapa salah? Soal ada P. Nah, ini nih termasuk kata imbuhan bertingkat. Oleh itu kata dasar, terus dia dapat imbuhan 2 kali. Mem 1, P1, Mem 1 per 1 gitu. Jadi dia tidak akan meluluh. Kan ini meluluh jadinya. Bukan peroleh itu bukan kata dasarnya, yang kata dasarnya tuh oleh gitu. Nah, yang B, kata tersebut mengandung konfiks memperoleh. Konfiks tuh imbuhan yang terletak di awal dan di akhir. Ini awalan plus akhir.
Betul, betul apa salah? Nah, ini nih salah karena dia cuman terdapat imbuhan di awalan. Di akhir dia tidak ada imbuhan, kan oleh gitu. Nah, yang ini kan sama nih, tetap salah. Tetap salah. Terus yang D, kata tersebut mengandung afiks memperoleh. Afiks tuh imbuhan yang bebas. Imbuhan afiks tuh artinya imbuhan gitu. Nah, bebas kan dia tidak ada mengatakan imbuhan awalan atau akhiran. Ya, jadi ini betul. Karena dia mendapat imbuhan gitu. Yang E, kata tersebut mengandung infiks. Infiks tuh dia di tengah sisipan namanya, imbuhan sisipan. Imbuhan sisipan. Nah, contoh imbuhan sisipan yaitu gigi. Nah, kalau dia dikasih imbuhan sisipan, dia akan menjadi gerigi. Beda kan artinya gigi sama gerigi? Nah, itu fungsi dari imbuhan kadang. Ada satu getar. Kalau dia mendapat imbuhan sisipan jadi gemetar. Imbuhan sisipan tuh contohnya, ini contohnya ya. M, terus R, terus L, dan masih banyak yang lain. Gitu. Nah, jawabannya tuh D. Oke. Lanjut. Prefiks merujuk pada afiks awalan. Oke. Prefiks ini awalan. Konfiks awalan plus akhiran. Awalan plus akhiran. Infiks sisipan. Sufiks akhiran aja. Nih. Jadi pernyataan yang benar ditunjukkan pada kalimat. Prefiks merujuk pada afiks awalan, betul. Konfiks merujuk pada afiks akhiran, salah. Infiks merujuk pada afiks sisipan, betul. Sufiks merujuk pada afiks awalan, salah. Gitu. Jadi jawabannya 1 dan 3. Gitu. Oke. Yang nomor 11. Kalimat berikut yang mengandung kesalahan penulisan kata berafiks adalah kesalahan dalam berimbuhan. Pengonsumsi betul atau salah pengonsumsi? Pada diam-diam. Ini betul karena konsumsi kata dasarnya. Nah, dia tuh terdapat hukum KTSP. Setelah K itu huruf vokal. Jadi ya dia terjadi peleburan pengonsumsi. Nah, berarti A betul. Ini lagi sebagai pengkritik. Betul atau salah? Pengkritik. Diam semua ya. Benar ya. Kan kata dasarnya kritik. Karena bukan kata dasar jadi hilang. Jadi pengkritik. Apa gimana? Gimana? Kurang jelas? Gimana? Karena kata dasarnya kritik, jadi nggak terpengaruh sama kata SP. Ya kan? Karena itu kan huruf keduanya itu konsonan.
Iya, betul. Nah, ini nih betul. Karena setelah huruf K itu huruf konsonan, bukan huruf vokal. Jadi dia tidak terjadi peluluhan. Nah, yang C, berkerumun. Ini betul atau salah? Ini nih. Ini satu, bepergian. Berpergian betul atau salah? Berpergian Nanti tinggalin betul. dulu. Bentar deh, yang E dulu lihat. Bertani. Bertani. Kalau ini udah betul nih. Yang E paham kan? Udah betul kenapa bertani? Yang E betul nih. Nih antara dua nih. Berkerumun sama bepergian. Yang mana yang salah? Ada yang bisa menjelaskan? Atau mau dijelaskan saja? Pada diam. Ayo guys, nggak apa-apa. Udah menerima kok, ayo. Udah mau tahu pendapatnya, ayo. Berkerumun atau bepergian yang salah? Yang berkerumun gak sih? Bepergian yang salah. Bepergian yang salah? Dua-duanya salah gak sih? Berkerumun. Harus ada R-nya gak sih, Kak? Berkerumun bagian? harusnya Di bagian mana? Yang bagian ini harus pakai R gitu. Ya, berkerumun gitu. Nah, yang ini? Jadi Pasti bingung ya? Iya. Iya, jadi gini. Yang salah tuh yang C. Kenapa? Gini. Ini kenapa tidak pakai huruf R? Karena di sini udah ada R. Dan setelah R tuh tidak huruf konsonan. Jadi, karena dia di akhir R ini tidak huruf konsonan, maka tidak pakai R di sini. Nah, kenapa ini pakai R? Karena yang R di sini setelah hurufnya itu huruf konsonan. Jadi, setelah huruf R itu huruf konsonan, maka dia pakai imbuhan ber. Kecuali setelah huruf R yang di sini tidak pakai huruf konsonan, tidak pakai huruf kebalik ya? Iya. Jadi gini, astagfirullah Indah. Nih, berkerumun, kenapa dia pakai huruf R? Karena setelah huruf R dia pakai huruf vokal gitu. Nah, kenapa di sini tidak pakai R? Karena setelah huruf R yang ini, dia huruf konsonan. Makanya dia tidak pakai ber. B aja gitu. Paham nggak? Berarti kasusnya sama kayak yang bekerja itu ya? Iya, bekerja. Iya, betul. Setelah huruf R-nya kan huruf konsonan. Jadi, imbuhannya tidak ber, tapi B gitu. Gitu. Paham kah? Paham atau mau dijelaskan lagi atau gimana, guys? Paham, Kak. Paham. Oke. Paham. Kita lanjut ya. Yang 12. Nih, kata berikut ditulis dengan tepat kecuali. Berarti yang salah. Yang salah. Pengerusakan betul atau salah? Pengerusakan rusak. Betul. Ada yang jawab betul. Ada yang jawab salah nggak? Ayo guys, nggak apa-apa guys. Keluarkan pendapatnya, nggak apa-apa.
Gimana? Salah, Kak. Kenapa salah? Karena harusnya awalnya P nggak sih? Pengnya jadi P karena itu awalnya tuh apa ya? Kata awalnya kan rusak gitu kan nggak? Itu nggak sih? Berubah gitu, Iya. melebur. Maksudnya gimana ya? Jadinya Iya. susah. Jelasin ya, Kak. Ya. Yang ini salah. Kenapa salah? Ini kan huruf awal kata dasarnya R. Ingat aturan yang tadi lagi. Yang ini. Ini. Me atau P akan berubah menjadi me atau P ketika berawalan huruf R. Nah, kan ini berawalan huruf R. Jadi, imbuhannya tuh menjadi P. Bukan P. Gitu. Perusakan. Pahamkah? Paham, Kak. Paham, oke. Ini menyervis. Betul atau salah? Ini jawabannya udah ketebak sih ini. Oke, jawab deh. Kenapa tulisannya menyervis? Kenapa tulisannya menyervis? Ada yang bisa menjelaskan nggak? Jadi peleburan. Iya, peleburan. Kenapa dia terjadi peleburan? Oh, huruf vokal. Iya, betul. Udah mulai paham ya? Nah, ini yang C, mengklasifikasikan. Kenapa dia betul? Kenapa dia betul dan kenapa dia tidak terjadi peleburan? Konsonan. Betul, udah hafal nih. Yang D, mensponsori. Udah betul, kenapa udah betul? Karena habis S ada huruf konsonan. P. Iya, betul. Kalau yang E, mengecup? Vokal nggak sih, Kak? Beliara. Dari kecup. E-nya Kecup. tuh Melebur. Iya, betul. Udah, jawabannya gitu. Paham kan? Kak Indah, aku ketinggalan banget. Ini ada reportnya nggak? Ya Allah. Nggak tahu deh siapa yang ada kah? Nggak tahu. Katanya jam 3. Iya lagi. Udah setengah 4. Nanti dijelasin ulang kok. Ya, kalau mau yang menjelaskan ulang, Oke, siap siap. dijelasin. Siap. Oke, 13. Mengeskan. Coba jawab, kata ini tulis dengan tepat terdapat pada mana kira-kira yang benar? Ayo guys, ayo. Apa jawabannya? Ayo, udah ngumpulin vote. 2. Yang tepat 2. 2 kan dari syukur. Terus 4 nggak sih? 4. Oke, ada nomor 2, ada nomor 4. Terus masih ada yang lain? 1. 1. Ini jawabannya semua nih ujung-ujungnya nih. 4. Ini kalimat yang disesuaikan dengan tepat. Mengescan. Scan ini termasuk kata asing, bahasa asing, bukan bahasa asing apa kata asing ya? Bahasa asing aja deh. Seharusnya kan scan tuh memindai kan? Ya. Iya, jadi ini bahasa asing. Ini nggak baku. Sebenarnya ini tidak baku karena di dalam KBBI scan tuh ya masih kata bahasa asing, bahasa yang bakunya tuh pindai gitu. Oke. Nah, yang ini menyukur.
Ini bukan syukur ya, ini cukur. Syukur. Nah, seharusnya mencukur, bukan menyukur. Ini mencukur. Mencukur. Jadi ya gitu. Katanya yang awalnya menjadi meng ya jadi men men karena C termasuk dalam aturannya gitu. Oke, yang ini mengkira ini betul atau salah? Mengkira. Salah. Salah. Kenapa salah? Ayo. Harusnya pengira ya. Terus Iya. melebur. Iya, Situ nggak sih? betul. Iya, betul. Udah paham nih. Mengira. Asik. Jawabannya 4 saja. Mengecat. Cat gitu. Dia bertambah huruf E aja, mengecat gitu. Ini betul. Ini salah. Ini salah. Ini salah. Duh, kembali lagi. Oke, lanjut. Nomor 14. Nih, pernyataan mengenai hasil aktivasi berikut sudah tepat kecuali. Berarti yang salah kan? Oke. Kata berawalan C tidak akan luluh jika dirangkaikan dengan awalan meng. Betul atau salah? Nih, baru di atas tadi. Betul. Oke, betul. Dia tidak akan meluluh, tapi imbuhannya yang berubah gitu. Jadi mencukur. Yang ini contohnya. Yang ini. Gitu. Nah, yang B. Kata penglepasan seharusnya diganti dengan pelepasan. Gimana? Betul. Kenapa betul? Masih ragu kah? Ya. Ini betul. Kenapa betul nih? Aturan nomor 3. Meng atau peng berubah menjadi mem atau p ketika tapi gimana ya bahasa Indonesia tuh kayak terlalu luas gitu loh. Kadang ada yang bisa, kadang ada yang nggak bisa gitu. Oke, lanjut dulu ya, lanjut. Ini masih bisa dibilang bisa gitu. Yang C, kata berawalan huruf R yang dirangkai akan mengubah awalan peng menjadi pe. Ya kan tadi, betul kan? Iya, kayak yang perusakan ya. Iya, Nah, yang D, huruf KTSP pada awal kata dasar akan selalu luluh jika mendapat awalan me atau p. Nah, ini gimana? Yang D nih. Kata dasar kan selalu luluh. Ingat, KTSP tuh luluh apabila awalannya tuh meng, ini meng, atau peng, dan peng. Bukan me atau p, jadi ini salah gitu, jawabannya D. Yang B tuh, kata penglepasan seharusnya diganti menjadi pelepasan. Ya, seharusnya kan dia jadi men atau pen kan. Tapi bahasa Indonesia tuh terlalu luas gitu loh. Yang Indah tahu ya cuman yang ini gitu. Jadi Indah tidak bisa menjelaskan yang B kenapa gitu. Nanti deh Indah cari tahu. Oke. Nah, yang ini
Kata gelembung berasal dari kata gembung yang mendapat infiks L. Betul? Betul apa salah? Gimana gitu? Betul. Iya, betul. Iya, betul, udah betul. Gelembung, dia dapat infiks, dapat imbuhan sisipan yaitu L gitu. Nah, yang 15. Kalimat berikut memiliki penggunaan afiks yang tepat kecuali perusahaan itu rutin menyuplai bahan baku ke pabrik di berbagai daerah. Menyuplai, ini betul atau salah? Betul. Betul, Bahasa kenapa lain betul? dari supply. Iya, betul. Ini betul. Yang B, petugas teknis sedang mencopot kabel jaringan yang rusak untuk diganti. Gimana? Betul atau salah? Itu baku kah, Kak? Mencopot. Emang Ini, ingat yang ini. Meng atau peng berubah menjadi men atau pen ketika huruf awal kata dasarnya T, D, C, J, Z, S, Y. Dan ini kata dasarnya C. Jadi ini betul. Gitu. Nah, yang Berarti yang menyopot tuh salah ya? salah. Itu salah. Itu tidak baku berarti itu. Oke, paham? Apa? Nah, ini mengontrol. Betul, betul atau salah? Betul. Kenapa betul? Lebur Berawal dari K. dari Koordinasi. kontrol. Iya, betul. Udah mulai paham nih. Koordinasi. Mengoordinasikan. Gimana? Betul. Betul. Kenapa betul? Kan itu melebur. Iya, ya udah betul. Nih, mengkategorikan betul atau ya? salah? Hah, gimana? Salah. Kak. Kenapa salah? Harusnya mengategorikan. Karena haknya gak melebur. Ya, betul. Udah mulai paham nih. Mau diperiksa kah? Boleh, Kak. Ini mau diperiksa. Catatan kaidah yang di bawah boleh? Oh, boleh. Ntar aja Kirim pas aja saya sekalian. nggak apa-apa. Iya, oke. Ini diperiksa nih. Ya udahlah, periksa aja lah ya. Maafkan ya, guys, kalau ini ada salah ya. Maafkan ya. Oke, 1. Oke, 1B betul. Aduh, salah. 1B betul. Bentar deh, tukar deh. Betul. 7. Betul. 8. Betul. 9. 9. Betul. 10. Betul.
11 Oh, layarnya stuck. gitu. Oh iya, bentar ya. Mm-mm. 11 betul, 12 betul, 13 betul, 14 betul, 15 betul. Yeay, selesai. Bentar, lanjut yang dua nih. Yang dua coba berpendapat ya. Nanti Indah voice aja gitu. Ya. Boleh lihat catatan yang bawah tadi nggak? Mau SS. Mau SS, nanti aku kirimin deh itunya. Oke. Bentar ya. Perbaiki dulu ya. Duh, HP-nya nge-stuck.